Yang saya suka tawar-tawar acara. Kalau kontras saya tawar-tawar acara. Lalu bukan hanya tawar acara, saya dampingi langsung. Itu. Karena begini, kalau orang muda tidak dicas now, nanti now. Iya. Itu. Karena itu harus diarahkan. Seperti ini, tanaman ini. Kalau dia masih dari kecil, kalau tidak diarahkan, atau ini, PK? Ude, kalau di sana, Paniedom bilang. Ini kalau waktu dia mulai naik, lalu kita taruh satu kayu di sini, percaya pasti dia lurus. Tapi karena kita tidak taruh apa-apa di sini, dari dia ikut semesta punya mau, alam punya mau, maka dia miring. Itu, dia mau ke sini, mau ke sana, terserah dia, suka-sukanya. Mengikuti irama alam, karena kita ini dari bejana tanah. Saudari-saudara, kau mantap kalau kau meneladani Mama Maria. Saya mau ngomong begini, yang mau mantap siapa? Siapa yang mau mantap? Kamu saya. Kau harus bilang saya. Tunggu, saya bilang siapa yang mantap, siapa yang mau mantap, engkau bilang saya sambil pukul engkau dada. Saya. Siapa yang mau mantap? Saya. Kau juga. Begitu Oke. Siapa yang mau mantap? Saya. Kau juga. Oke. Itu nanti sewaktu-waktu dia akan muncul. Yang mau jadi mantap, kau harus tahu ini. Saya mulai dengan satu ilmu psikologi. Ini dia berlaku sepanjang masa. Terserah engkau orang Melanesia kah, orang Melayu kah, atau orang yang tidak punya layu-layu kah. Yang penting kau itu citra gambar Allah, kau harus tahu ini. Ini kau harus tahu. Yang pertama itu, kau harus kenal kau punya nama. Kau harus kenal kau punya nama, kau harus kenal kau punya diri, kau pu bentuk muka, kau tinggi kah, kau kaboter kah, kau pu badan gemuk kah, kau kurus kah, kau tinggi kah, kau pu mata itu sipit kah, mata bola-bola kah, kau pu telinga layar kah, telinga kecil kah, kau pu hidung pesek atau hidung mancung. Kau harus kenal itu, karena apa? Itu yang jalan kemana-mana. Ini proposal hidup ini. Kau jalan kemana-mana. Dia bilang, karena dia lihat mulai dari kepala, yang jalan di sana, itu. Jadi begitu kita jalan, orang akan beri supporter, suara keluar. Itu. Terkesan atau tidak terkesan, itu tetap apa adanya engkau. Maka hal yang pertama, engkau harus menerima dirimu apa adanya. Kasih tahu di kiri kanan, sudengar. Kalau engkau belum menerima dirimu apa adanya, nanti orang bilang hitam nih. Kau bilang apa? Kau marah karena apa? Memang kau hitam. Itu. Jadi kalau belum menerima diri, nanti ketika orang kasih suara ke kita tentang kita, nanti langsung tensi naik. Maksudnya? Itu karena orang belum menerima diri apa adanya. Jadi kau pulang dari sini, sarana bantunya adalah cermin. Kau pulang, kau lihat cermin yang bisa melihatmu dari kepala, pundak, lutut, kaki. Itu di tempat pemangkas rambut atau di fitness. Luangkan waktumu ke sana, lalu kau lihat, dipandang dari samping, dipandang dari depan. Nanti kaca yang di belakang dia kasih tahu bagian depanmu lagi. Kau pantat besar kah? Atau pantat refleks kah? Kau pu body bagaimana? Kaki kecil, badan besar, atau badan besar? Kau harus terima dirimu itu untuk apa? Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ada bawa Alkitab? Buka kitab Yeremia. Alkitab. Ayo kau buka. Yang terabah pasti kau agak is. So tahu toh is tuh.
Yeremia 1 ayatnya yang ke-5. Tunggu dulu, Abu Nawas kau. Ini suruh kau baca, saya bilang lihat. Sudah? Oke, kita membacanya. Oh, itu engkau pinjam Alkitab kah kau punya? Kau punya, garis, coret itu. Ayat 5, coret ayat 5 semua. Garis bawah. Sudah. Jangan takut kotor. Nanti itu sampai kau check out, don taruh di kopu dada baru bawa mati. Lebih kau coret supaya dia pindah ke sini. Kalau kau coret dia tidak pindah, percaya sama saya. Sapu kitab suci ini kotor sekali. Tapi dia kotor di situ tapi makin bersih di sini. Sudah? Coret, garis bawahi. Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kurang kuat. Orang muda suara macam tete, tante, om. Oke, 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Ya, stop. Dengar. Sebelum engkau terbentuk masih cairan, Tuhan bilang sasu kenal kau. Jadi kalau hari-hari ini kau jalan lalu orang bilang kau begini atau kau begitu, ingat Yeremia ini. Itu. Domo bilang kau monyet kah, Domo bilang kau apa, ingat Yeremia. Sebelum terbentuk, Tuhan sudah kenal saya. Nyewak lopok, orang Wamena bilang, terserah kau. Kau mau bilang apa sampai kau lidah dasi, terserah lu, bukan saya. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar tuh. Kau dengar. Orang muda yang hebat, orang muda Katolik yang hebat adalah orang muda yang tahu dirikanlah alas rumahmu di atas perkasa, wadas yang dalam firman Tuhan. Itu firman Tuhan ya dan amin dari dulu, hari ini dan sampai tumo besok. Itu. Jadi ini firman Tuhan. Sebelum engkau terbentuk Tuhan sudah kenal. Jadi kalau kau pun teman-teman di sekolah, di kampus, di mana dia bilang kau ini jelek, kau batuk saja. Pastor John sudah kasih tahu saya di tanggal 16 bulan Mei kami ada di Buper. Kalau kau mau jadi hebat, kau dengar landasan pijak bahwa saya sudah dikenal sebelum terbentuk. Belum bentuk ini. Laki-laki, perempuan, gagah, ganteng, cantik seperti ini. Tuhan bilang, sebelum kau terbentuk, Bapa sudah kenal. Wah. Amin toh? Amin. Terus dengan teman di kiri kanan. Terus. Sekarang baru saya tahu kau tuh sudah dikenal sebelum terbentuk. Bisik dia berdiri, saya sudah tahu kau tuh sudah dikenal sebelum terbentuk. Kasih tahu dulu. Oke. Yang terakas tahu pasti dia bisu. Oke. Ini pegang saya punya adik-adik. Karena saya pegang firman ini, paling kurang waktu saya ikut satu program spiritual di Filipina dari Asia, se-Asia 22 orang. Ada biarawan, biarawati, ada pastor, suster, bruder, skuter, plester. Saya salah satu dari mereka yang termuda, tapi saya orang yang selesai kedua dari 22. Yang pertama satu pastor CICM Afrika, Frans Kande, lalu yang kedua Pace Jobu. Saya tidak pandai bahasa Inggris, tapi karena saya pandai dekat pada sang sumber itu. Karena itu yang kegiatan rohani di mana-mana. Yang penting kegiatan rohani macam tadi yang don telepon saya bersada duduk itu dari pertanahan kota. Besok dong mau minta sembahyang itu dong bilang, pastor pasti kah tidak karena dong pimpinan yang langsung minta cari Pastor John. Saya bilang aduh saya tidak bisa karena pagi saya ada kegiatan. Bisanya jam berapa? Jam 1. Yo jam 1 sudah. Itu tim sukses tuh. Jubirnya Tuhan tuh dicari. Itu. Jadi sekarang saya punya anak-anak, adik-adikku sekalian, ingat, kau harus pegang firman ini sampai maut memisahkan engkau. Itu. Biar peluru menembus kulitku, ingat, Khairil Anwar bilang, aku tak pernah mundur.
Itu. Orang muda Katolik, ingat, apapun tantangannya, saya tetap berdiri karena Tuhan sudah kenal saya. Saya seperti ini sebelum terbentuk Tuhan sudah kenal. Laki atau kau perempuan. Kalau kau sudah pegang ini, percaya adik-adik perempuan. Laki-laki dia mau bilang kau jelek, kau taralaku bilang, mulai hari ini kita udah putus. Karena kau kenal saya. Juga laki-laki, kau dengar, biar perempuan dia bilang kau putus. Don tadi tepuk tangan jadi kita hantam dorang lagi. Jadi perempuan dia bilang putus, tidak apa-apa. Papa sudah kenal saya sebelum kau dan saya terbentuk. Ini kebanggaan. Untuk apa? Kalau di Wamena bilang heseke, tiang. Tiang rumah itu. Rumah itu dia kokoh karena ada tiang, heseke. Kalau di Asmat juga saya lihat waktu saya ada di Asmat, adik-adik saya sudah di Asmat 1 tahun. Saya ke Primapun, Yausakor, Basim, Ayam, Ewer, saya sudah putar-putar sana. 1 tahun saya putar. Yang paling jauh Primapun. Sungguh mati. Saya pergi bertemu ini, Bapak Bafo, Pastor Bafo. Di situ, saya sudah putar-putar. Tapi kita di sana, kamu, kita di gunung ini pakai ilmu belajar apa ini awan ini. Kalau di Asmat orang hitung air, jam berapa air naik, jam berapa air turun. Jadi kalau kau baca itu kau bikin kau jago-jagoan, laut dia turun jauh, kau tak kandas di sana. Padahal kalau air naik sampai di sini di pinggir pastoran. Itu sekian informasi di sana. Kita kembali ke sini. Lanjut baca lagi. Dan 3. Tunggu, kamu ragu-ragu. Dan. 1, 2, 3. Dan sebelum engkau keluar dari aku telah memutuskan engkau. Ulang, baca kuat-kuat. 3. Sebelum engkau keluar dari rahim ibu, aku telah menguduskan. Jadi dunia mau bilang kau jelek, terserah kau. Tuhan sudah kuduskan saya. Amin toh. Ini firman Tuhan, bukan Pastor John yang bilang. Kasih tahu di kiri kanan, kau dengar, kau begitu tapi kau kudus. Iya. Hitam-hitam begini, keriting-keriting begini. Sudah cukup selesai. Itu. Jadi lagu itu dia muncul dari ini firman ini sebenarnya. Sebelum terbentuk Tuhan bilang sasu kenal, sebelum keluar Tuhan bilang kau kudus. Ini. Jadi kalau ada yang ngomong kau begini-begini, kau pegang firman ini, kau tak pernah akan goyah. Tapi kalau kau tidak pegang firman ini, dia bilang kau jelek, tara laku, besok sudah. Sama hadir di komunitas OMK lagi. Itu hanya bicara jelek-jelek saya saja. Apa? Itu. Jadi kenapa sering terjadi muntaber? Mundur tanpa berita. Kadang-kadang di dalam komunitas itu OMKK, di Kombas, di kampus asrama juga asrama. Siapa dari asrama dulu? Asrama mana? Nabire. Terus Timika. Oh, Ngalum. Terus mana? Asmat. Pas depan gereja itu Iya kan? Oh, kamu di Expo. Oh, ada di depan gereja, ada di Expo. Iya, bagus. Terus lagi mana asrama mana lagi? Taboria. Wih. Ini kalau kamu mau ke surga kamu harus lewat Taboria. Karena Taboria itu dekat padang bulan. Padang dekat bulan. Terus mana lagi asrama mana? Oh, Timika. Yang mana tuh? Oh, yang di pinggir jalan tuh. Terus sana lagi? Oh, Lydia, sebelah STFT naik itu, Yakonde. Asrama Wisma Lydia. Lydia, engkau teman dengan dia kan? Yang pakai baju Ilove itu. Asmat. Yang mana? Asmat yang mana? Oh, depan gereja. Itu yang depan gereja. Kamu di Expo Oh, iya, bagus. Terus
Asrama Nayak di sana, Tanah Hitam. Oh ada lagi. Wih, sungguh mati. Tidak, maksudnya di situ ada Sumigo toh tokonya. Iya, sudah. Terus, jangan ketawa, kok kelainan. Sudah toh asrama-asrama itu aja ya? Oh, STPK. Oh, STPK. Wah, enak. Dulu PGAK. Oke. Baik. Terus baca lagi, lanjut. 1, 2, 3. Oke. Tuhan telah menetapkan engkau, artinya Tuhan sudah gariskan. Nanti John ini waktu saya di Santo Yusuf Wamena, Tuhan sudah gariskan. Ada misa sekolah, saya ini keluarga Protestan. Saya bapak itu majelis juga. Gitu. Jadi waktu di kelas 3 SD saya duduk di depan. Duduk, gereja sekarang jelek, gereja Wamena ini. Itu jelek, dulu boleh, bagus sekali. Itu mulanya saya jatuh cinta menjadi Katolik. Itu. Jadi kita duduk, jadi jalan semen di tengah saja, di sini tuh masih tanah. Jadi kita duduk, bagus sekali. Baru Pastor Frans van Manen, satu bapak pastor Belanda. Dia sutua, jadi dia persembahkan Ekaristi terus, karena dia Parkinson. Jadi tangannya gemetar-gemetar gini. Jadi dia angkat itu. Inilah, waduh saya lihat. Aduh, Yesus perayaan bagus. Nanti bapak pastor ini mati nih, saya mau ganti dia nih. Itu. Mulanya biasa saja, lihat Pastor Frans Parkinson. Diangkat hosti gemetar-gemetar. Lalu diangkat piala begini, aduh baca mau tumpah. Aduh Tuhan, aduh saya sayang dia, saya mau ganti dia. Sudah mulanya biasa saja. Saya sampai di SMP Santo Thomas, Wamena. Saya anak polisi, saya nakal sekali. Jadi ke sekolah itu biasa pakai kos kaki tinggi, di kos kaki bola itu baru sepatu bapak polisi punya toh. Jadi bapak punya, baru anak yang gaya. Jadi sudah ke sana, jadi saya selalu ketua OSIS dan ketua kelas. Karena non tahu nakal jadi. Waktu itu. Sudah, sekarang kelas 3 begini, kami terlambat masuk. Ibu guru suruh berlutut di depan kelas. Jadi kami berlutut. Kami kelas 3, itu kan musim pacaran toh. Jadi adik-adik kelas 2, kelas 1, dorang itu kan kita ada naksir-naksir dorang. Itu kan jujur saja, ngomong jujur. Lalu kami berlutut. Aduh saya macam malu kak. Lama-lama saya jadi malu. Lalu sudah saya kasih sapu topi. Saya bilang, kau pergi ke kelas itu, kau suruh dorang derma 1000-1000. Don derma selesai dong isi uang, selesai utus satu. Kau pergi, dulu di sebelah pagar itu ada don jual itu pisang goreng bulat itu yang ramas bulat. Dan es lilin. Kau pergi beli itu. Datang selesai saya suruh semua. SMP sekarang sudah jelek, Santo Thomas. Dulu bagus, ada pohon-pohon cemara yang bagus, ada pohon beringin besar. Lalu di situ. Sekarang saya pegang semua, baru saya bilang tubuh Kristus. Kue bulat. Tubuh Kristus. Oh bilang amin baru saya kasih. Tidak. Ini Pastor James punya mama. Saya punya mama Aden. Pastor James Kosai. Dorang ini sudah. Dia bilang tubuh Kristus. Bilang amin. Terus saya kasih es lilin. Saya bilang darah Kristus. Jadi ini yang tadi tuh menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, saya sharing ini untuk lihat tema kita itu Tuhan sudah gariskan, lalu Tuhan dia proses kita itu lucu-lucu terus sampai akhirnya dia tangkap. Itu. Nah, jadi sudah saya buat begitu, sudah saya kasih semua selesai, dok ikut semua. Saya sudah lupa cerita ini. Saya di SMA gabungan Jayapura kelas 3. Baru saya minta, saya bilang Pastor Jack almarhum, saya bilang Bapak Pastor, saya mau jadi Katolik. Wih, kenapa kau mau jadi Katolik? Saya mau jadi pastor. Betul, iya saya mau jadi pastor. Betul ini, oh ya sudah. Akhirnya sudah, saya mau jadi pastor. Lalu datang ke PGAK, sekarang kampus STPK ini. Dulu saya sekolah guru di situ. Selesai terus ke STFT,
Sudah terus sampai jadi pastor. Asa mau kasih tahu begini. Tuhan punya cara memanggil kita, itu cara yang sederhana dan kadang lucu-lucu. Kita tidak mengerti. Maka lahirlah lagu itu tuh, indah rencanamu Tuhan. Jadi kita tidak mengerti semua. Kita jalan bikin begini. Ternyata Tuhan sudah tahu jalanku ini. Jadi tinggal kita tuh seperti layang-layang toh. Woi, saya mau tinggi tapi tidak layang-layang, angin bawa ke sana. Saya mau ini tapi dia ke sini. Saya mau begini tapi dia kasih turun. Tapi semua pas benangnya dipegang oleh Tuhan. Tangan saya dipegang. Saya itu. Jadi jangan takut. Kasih tahu di kiri kanan, Tuhan lagi pegang kopu tangan, kau pegang depu tangan. Dia lagi pegang tangan, dia lagi pegang tangan. Saya punya adik-adik yang saya cintai, om-om, mama, saya kasih tahu. Ini, ingat. Kalau mau jadi hebat, kau pegang yang saya bilang ini. Gitu. Jangan menoleh ke belakang, lihat kau punya bapak seperti apa, kau punya mama seperti apa, kampung rumah seperti apa, bapak dan mama suka baku marah, bakalai. Tidak usah respect. Itu dorang, bukan saya. Itu. Banyak orang gagal karena dia selalu melihat ke belakang terus. Dia jalan maju tapi dia lihat ke belakang begini. Ini. Jadi kadang-kadang bisa jatuh. Itu. Badannya maju, usianya maju, kuliahnya makin naik. Tapi karena dia terlalu banyak lihat, waduh kami rumah jelek, bapak dan mama baku marah, kakak adik tidak rukun, aduh. Jadi aduhnya terlalu banyak. Itu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini Untuk bukan prestasi. Jangan kau tunda waktu, karena masa ini terbatas. Kalau tidak nanti kau lodi lambat. Waktu habis. Jangan menoleh ke belakang terlalu banyak. Itu. Karena itu lihat mobil motor kaca spionnya itu dibikin kecil saja. Untuk apa? Lirik saja. Kalau coba bayangkan kalau kaca spion besar. Istri Lut menoleh ke belakang dan jadi tiang garam. Itu gambaran yang bagus. Ingat, Tuhan sudah gariskan untuk kita yang sudah dikenal sebelum terbentuk, sudah dikuduskan sebelum lahir. Ingat, Tuhan bilang, saya sudah kenal kau, saya sudah kuduskan engkau, jalanmu telah kugariskan. Aku Bapa yang baik. Amin toh? Amin. Kenapa menjadi tidak baik dalam hidup kita? Karena kita terlalu lihat ke belakang. Kasih tahu di kiri kanan, jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Kenapa lihat ke belakang? Jangan lihat ke belakang. Kau lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang. Lihat bukan berarti balik muka ini lihat, tapi pikiran mundur. Itu. Banyak orang tidak menjadi hebat now dan esok karena dia ada dalam banyak pikiran mundur. Ciri-ciri orang yang selalu pikiran mundur dia jadi begini. Kemarin tuh, minggu lalu tuh, bulan lalu. Jadi dia ada mundur ini. Padahal orang ada jalan maju ke sana. Orang muda itu visioner, masa depan. Maka cerita tentang besok. Sobat, sebentar setelah ini kita bikin apa? Oh ini. Terus sobat, sebentar kita bikin apa? Jadi sobat, sebentar kita bikin apa? Sobat, sebentar kita bikin apa? Karena semua akan berkurang. Saya punya adik-adik. Dulu di Jayapura ini susah sekali ada orang seperti kalian di sini. Orang gunung. Jadi kita susah sekali. Jadi bagaimana? Sekarang kan kami jalan kemana aja bertemu. Ada dorang. Dulu tidak. 84. Jadi kita harus tunjukkan kita punya prestasi. Saya dulu pemain bola. Sungguh mati, saya striker. Hebat waktu itu. Jadi dari situ orang kenal saya. Itu. Jadi ingat sekarang punya prestasi, sekarang punya kemampuan, sekarang punya talenta. Waktunya now. Jangan tunggu. Saya dulu hebat
kali salto belakang. Jadi buat kontrol di dada, paha gini naik dulu baru salto belakang dulu. Sekarang suruh bikin. Segala sesuatu indah hanya pada waktunya. Jangan kau tunda. Ini pemain bola hebat waktu itu. Sekarang saya lihat kamu main kecil. Dulu saya back 2 orang saya terbiasa hitung. Karena saya punya kemampuan kaki pendek tuh, bola di sini, dong kurung saya jepit, saya lompat, pindah. Di dong kurung saya lompat, itu bawa bola pindah. Dulu, sekarang tidak. Itu. Jadi jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Siapa yang mau jadi hebat? Saya. Kau juga. Iya. Siapa yang mau jadi hebat? Saya. Kau juga. Oh, bagus sudah. Lakukan itu ya. Oke. Menjadi nabi artinya Tuhan sudah punya tujuan untuk engkau. Hanya tinggal kau start mulai dengan saya tadi bilang terima dirimu apa adanya. Karena yang biasa bikin gagal bukan Tuhan, bukan orang lain, tapi kau pikiran yang kau salah kelola. Gitu. Amin toh? Amin. Oke. Yang kedua. Bagian kedua. Saya belum ngomong tentang Maria punya ya. Nanti saya cerita tentang Maria. Saya belum cerita tentang kenapa Mama Maria tampakkan diri sama Bernadette. Saya sudah ke Santa Bernadette Puruma dan saya sudah lihat Santa Bernadette dalam kaca di Belgia. Saya sudah lihat. Saya sudah ke Francisca Jacinta Lucia, saya sudah lihat dom Puruma. Mama Maria Puruma juga saya sudah lihat, Santo Yosef Puruma juga saya sudah lihat. Gitu. Jadi saya sudah pergi ke dompu tempat. Ya dan sebentar saya ngomong, kenapa sampai Tuhan pilih Dora? Nanti sebentar ya, tapi kita bicara di psikologi kita dulu. Yang kedua, engkau harus tahu, karena orang lain tidak tahu kau pikiran. Yang kau harus tahu sekarang kau ada pikir apa, kau bermimpi apa ke depan, kau sekarang ada rasa apa, bagaimana daya dorong dalam dirimu untuk maju ke depan, itu yang tahu hanya kau saja. Ingat ya, jangan kau salah, kau pikir, aduh sudah tahu saya pikiran. Itu yang bikin orang gagal. Itu. Apa yang ada dalam pikiranmu, apa yang ada dalam hatimu, yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Sekarang adik, kau udah pikir apa? Saya kira kau udah pikir. Tidak ada malaikat untuk menebak kita. Amin toh? Amin. Banyak orang gagal, tidak mau berekspresi, tidak mau kreatif, tidak mau inovatif, karena dia sudah terjebak dalam asa bikin ini pasti don't tahu. Tidak. Kasih tahu di kiri kanan. Kau dengar tuh, tidak. Kau dengar tidak. Jadi apa yang ada dalam pikiranmu yang tahu hanya engkau dan Tuhanmu. Titik. Apa yang ada dalam perasaan hatimu, daya dorong dalam dirimu, potensi, kemampuanmu sampai seperti apa yang tahu hanya engkau dan Tuhan. Titik. Itu harus terima itu. Oh, bagian ini orang tidak tahu. Nah, maka kau harus tunjukkan kau punya kemampuan. Itu. Saya ingat, lihat kalian duduk ini, saya ingat. Waktu saya di Sawah Irma baru, orang tua satu duduk di jauh, kayu bulat, dia isap rokok, toki tifa di pinggir api. Jadi karena tifa harus diasar terus itu, dia punya itu. Jadi sambil toki tifa, dia sementara nyanyi. Apa yang dia buat? Kayu bulat itu, dia sudah gambar di dia punya otak, saya akan rubah ini seperti ini. Jadi sementara toki tifa, dia nyanyi. Dia mulai asal, dia mulai gambar di dalam depo otak, dia gambar sambil lihat kayu itu dia toki. Dia sudah, oh nanti saya bikin begini, nanti saya bikin begini. Fokusnya ke sana, tapi dia gambar dulu dalam otaknya. Dia gambar dulu dalam pikirannya. Maka beberapa waktu ke depan kita datang lihat begini, kayu bulat itu dia sudah bikin jadi ukiran. Karena apa? Dia sendiri tahu tentang kemampuan pikirannya dan bagaimana mengelola ini menjadi bentuk. Sampai situ oke? Oke. Banyak orang gagal karena dia tidak tahu ini. Saya kasih tahu kita itu hebat. Tapi karena kita berusaha berpikir orang pikiran, maka kita lupa kita pikiran. Jadi kita itu BODOH. Itu apa?
O-D-O-H. Kodok. Apa? Oh, saya kira kodok. Itu. Jadi saya bertemu satu profesor, doktor, guru besar John Verhart. Nanti cari tahu siapa John Verhart ya. Dia dosen terbang. Dia ahli bahasa. Datang kasih kami kuliah di STFT. 3 bulan dia kasih kuliah. Datang khusus hanya kasih kuliah kami filsafat manusia. Saya lihat dia pintar luar biasa. Saya punya Profesor Nico Sukurdister, ada Glenn Lewandowski waktu itu. Ini orang-orang pintar, tapi saya rasa dong kalah dari John ini. Mungkin saat sinama jadi. Pintar sekali. Kita punya kuliah 3 bulan itu, dia tanya, dia bilang kalau kau dengar filsafat manusia, kau pikir apa? Semua harus berpendapat. Dia bikin itu jadi silabus. Saking pintarnya. Sudah saya minta waktu, saya bilang, Bapak Pastor bisa bertemu tidak? Saya minta waktu. Bilang bisa. Berapa jam? Saya bilang 5 menit saja. Ya datang sudah. Sudah naik sana. Sore saya datang. Dia bisa proposal rutu jadi. Sudah ketuk. Hai, anak Papua. Mari masuk. Dia bilang, bagaimana? Engkau ada persoalan apa yang saya bisa bantu? Saya bilang, Bapak Pastor, pertama saya bertemu orang pintar. Dia ketawa, anak Papua ini yang bilang saya orang pintar. Terima kasih, dia pegang sapu tangan. Sapu pertanyaan begini, kenapa pastor pintar? Pastor saya. Mengapa pastor pintar? Kok kasih tahu saya? Mengapa pastor pintar? Iya sudah, mengapa pastor pintar? Saya bilang, kok tanya saya? Saya tanya dia. Terus dia bilang begini. Dia bilang, saya baru dengar dari anak Papua yang bilang saya pintar. Dia pegang tangan sama saya, kuncinya satu. Kamu sekolah itu kan kamu belajar ikut orang pu pendapat toh. Definisi menurut Immanuel Kant, definisi jadi kamu berusaha otak kalian ini menjadi seperti depu otak. Kalau John mau pintar, John temukan otak. John bekerja untuk John. Itu baru John pintar. Banyak orang gagal menjadi pintar karena kita berusaha mengerti orang lain punya pikiran dalam definisinya. Amin toh? Tapi coba jadi kopu pikiran. Baru dia bilang salah tiko sekarang. John orang gunung toh? Ya. Sekarang kau ingat. Mamamu itu waktu kau masih kecil dalam rahim, mama makan apa? Saya bilang ubi, keladi, sayur ubi, bayam, terus mungkin sedikit, ikan sedikit. Itu. Maka dia bilang, John, otakmu bekerja itu seperti serat-serat keladi dan ubi. Kalau kau sudah mengerti, kopu pintar itu tidak bisa diganggu gugat sekeras keladi dan ubi. Kalau orang yang makan roti, dia cepat mengerti, tapi juga cepat dia bisa lupa. Tapi orang yang makan keladi dan ubi, itu dia mengertinya perlahan, tapi menjadi miliknya dan tahan. Seperti kerasnya keladi dan ubi. Baru dia bilang, saya latih engkau sekarang. Kita duduk di dalam depo ruangan. Sekarang John duduk dalam ruangan ini. Sekarang John mau pergi ke lingkaran Abepura. Dia bilang, kau bayangkan lingkaran Abepura? Saya bilang, sudah saya bayangkan. Di lingkaran Abepura ada apa? Saya bilang ada lingkaran, ada tugu pendidikan. Di sebelah sini ada sumber makmur. Oke, itu fokus tujuannya. Sekarang kau mau jalan lewat mana? Sekarang kau mau jalan lewat mana? Terserah. Saya bilang asa mau lewat Taboria. Terus lewat Genyem, jalan Genyem. Itu yang agak pendek. Sudah. Sudah. Akhirnya sudah saya ini. Saya punya otak sudah jalan. Oh, jalan dari sini, sini, terus ke sana, ke sana, ke sana. Terus nanti belok itu, begitu itu. Bilang, itu yang dong bilang sistematika berpikir. Kau menentukan pembatasan masalah, kau ambil kopu sikap, dan kau mau jalan lewat mana,
Terserah kau sekarang. Mau jalan kaki, mau pakai sepeda, mau pakai pesawat, mau pakai apa, itu metode. Sekarang siapa yang kau mau libatkan? Mau jalan sendiri atau mau jalan bersama orang lain? Itu faktor-faktor pendukung. Ternyata pintar itu gampang saja baru. Itu. Sudah saya berlutut. Setelah dia suka kasih mengerti saya berlutut. Pastor, bagi pastor pintar ke saya berlutut. Dia menangis. Baru kali ini ada orang yang minta bagi pintar. Ini orang gila ini orang ini. Saya berlutut, saya bilang pastor bagi pastor pintar, tumpang tangan disapu kepala. Itu. Dia punya air mata turun. Dia mau berdoa, dia cari huruf-huruf karena dia sedih toh. Baru orang Papua satu ini yang berlutut baru minta berkat bagi pintar. Kau bagi kopu pintar. Pastor dia tumpang tangan disapu kepala. Dia bilang, Tuhan, saya baru temukan satu orang yang minta bagi pintar. Sudah dia doa saya selesai, dia bilang, kau mulai hari ini kau pintar. Sudah. Dia mungkin ngomong terpaksa, tapi saya tuh ambil. Kapan lagi mau dapat mau dapat berkat dari orang pintar? Kesempatan saya minta berkat. Sudah, dalam proses berjalan, dia jadi dengan sendirinya. Amin. Amin. Itu saya mau kasih tahu sesuatu di situ. Ketika engkau mengerti engkau punya kemampuan berpikir dalam kerapuhan, kau bergaul dengan orang yang di atas engkau. Itu. Jangan salah pilih teman dalam berelasi untuk mendongkrak pikiranmu maju. Kasih tahu. Sudah dengar? Kalau kau bergaul dengan orang yang kualitas pikirannya rendah, percaya kau yang tinggi akan ditarik turun. Percaya sama saya. Jadi lama-lama kau berusaha untuk menjadi. Kau bicara begini ke sana dia macam ini. Aduh ini. Tapi teman jadi. Terus kau mundur lagi. Mari Naya kita jalan. Jadi kau akan korban banyak hal. Jadi kalau kau mau naik, kau cari orang yang dia punya kemampuan di atas yang kau bergaul dengan dia pada dongkrak kau naik. Kasih tahu, jangan salah pilih teman. Jangan salah pilih teman. Itu. Ini orang muda hebat itu, orang muda yang bergaul dengan orang di atas dia. Kalau mau pandai main keyboard, kau jangan bergaul dengan orang yang baru belajar juga. Nanti kamu dua sama-sama belajar tuh sejurang kamu dua. Harus belajar sama pakar supaya kau didongkrak naik. Kalau kau mau jadi pemain gitar yang baik, kau belajar sama orang yang super itu gitar. Itu. Dia high class lah. Kau bergaul dengan dia. Lama-lama kau sudah ambil dia biasa. Jadi kau bikin macam saya gitu. Gitu. Sepakat toh? Kalau tidak nanti susah. Itu. Oke. Hal yang biasanya melumpuhkan kita adalah perasaan. Kasih tahu di kiri kanan, jangan terlalu sensitif. Jangan terlalu sensitif. Kau pikiran hebat, lihat Bapak Pastor. Kau pikiran hebat, tapi biasa hal yang melumpuhkan engkau untuk tidak mendongkrak fisikmu ini naik, itu adalah perasaan. Karena gairah, daya dorong, efektivitas, semua itu datang dari perasaan. Biar kau pikir besar, aduh saya mau bikin begini, tapi saya malas nih. Sudah habis, pikiran dia di sana, kau di sini. Gitu. Maka sekarang di dunia rasa, perasaan itu, nanti saya bikin seminar nanti dengan kalian sudah kita bikin ini. Nanti Bapak Sil nanti kita kondisikan, kita bikin seminar penyembuhan luka batin. Itu. Saya setiap tahun diundang ke Jakarta, kita bikin seminar penyembuhan luka batin di Jakarta, itu di Cikanyere. Itu biasa sampai 400, terakhir tahun 2019 itu 450 orang. Itu daftar. Itu kita buat di Jakarta. Nanti dengan kalian sudah kita buat. Bisa toh? Bisa. Nanti kita lihat waktu yang baik, nanti saya bicara Bapak Sil baru dengan kalian yang pengurus itu sudah urus-urus.
pengurus tukang urus-urus. Iya, oke. Karena banyak orang tidak menjadi hebat karena luka di hati. Jadi dia mau bikin takut salah. Aduh, ini nanti, akhirnya dia hebat, kupu-kupu yang indah, tapi dia ada di sarang laba-laba. Tahu sarang laba-laba? Kaki lengket, tangan lengket, semua lengket. Ini dia indah, kupu-kupu yang indah, tapi semua ada di sarang laba-laba. Jadi tunggu taputar, langsung dead, mati. Itu. Nah, jadi kita harus menjadi kupu-kupu yang indah. Itu harus ditolong dengan seminar penyembuhan luka batin. Oke. Di dalam perasaan itu ingat, jangan suka menafsir rasa orang. Kasih tahu di kiri kanan. Jangan suka menafsir rasa orang. Kita bicara begini, lihat dong bikin begini. Langsung kita sudah berkesimpulan. Oke, pasti dong sutra terima ini. Tidak usah. Ada perlombaan memanjat menara, peserta lomba itu kodok-kodok. Kodok-kodok. Yuri kodok, peserta lomba juga kodok, supporter kodok, wartawan kodok, semua kodok. Hadiah ada di puncak. Jadi peserta lomba sudah siap, 1, 2, 3, dorang mulai lompat, panjat, naik. Supporter kan dengan kehendak bebas, bodoh ini, tara laku, hitam ini, talingkar ini. Jadi yang kodok yang rasa rambut talingkar jatuh, yang rasa hitam jatuh, yang rasa kurus jatuh. Satu kodok itu dia terus, dia jadi juara. Jumpa pers, dong tulis. Wartawan yang datang juga kodok-kodok juga. Mengapa engkau menjadi juara? Lalu kodok sang juara dia tulis begini. Saya juara karena saya tuli. Siapa mau jadi hebat? Saya apa? Siapa mau jadi hebat? Saya. Kau juga. Yang mau jadi hebat dengar, tulislah dalam apapun kata orang, apapun perasaan orang. Yang mau jadi hebat siapa? Saya. Kau juga. Jangan, juga. tidak usah repot dengan kata orang. Langkah tegap maju. Itu seorang pemenang. Tapi kalau kau ikut kata orang, percaya kau tidak pernah akan buat apapun. Saya sharing saja. Adik-adik pernah ke STFT Fajar Timur? Adik-adik pernah ke Gua Maria ini? Ini saya yang desain. Gua Maria ini. Pernah pergi ke Fajar Timur STFT? Sayang, Tuhan kasih hikmat, saya desain itu. Jalan salib, taman-taman di sana, Gua Maria, semua. Pernah ke Gembala Baik Abepura? Pernah lihat Gua Maria? Saya juga yang desain. Gitu. Kalau minta pendapat sama orang, pendapat terlalu banyak dan tidak pernah akan jadi. Saya hanya bilang adik Pastor James, saya punya om ini, saya bilang, Om, Naya Caruba kau punya tempat sampah ini di Gua Maria. Silakan. Sudah akhirnya saya rubah tempat sampah itu menjadi Gua Maria yang bagus di Gembala Baik. Itu. Pastor Trismadi sudah tidak ada, jadi kalau dia ada dia akan cerita. Saya desainer di belakang itu gereja Waina itu, bikin depo macam-macam itu. Sampai Gua Maria di belakang. Itu. Nah, yang saya mau kasih tahu begini, jangan cerita dengan orang, nanti dong ide tidak dukung kita, ide kau semangat patah. Itu. Tadi ingat, kau lihat kau punya kemampuan, lalu kau mulai langkah tegap maju dan jalan. Itu. Siapa yang mau bikin? Saya. Siapa yang jadi hebat? Saya. Itu. Jangan minta pendapat dulu. Karena kau minta pendapat nanti dia kasih bilang, aduh itu tidak mungkin. Yo sudah selesai. Itu. Ingat orang muda menjadi gagal karena salah minta pendapat. Jangan minta pendapat sama orang yang tidak bisa kontribusi untuk supply kau naik. Tadi Bapak Arsil bilang tempat ini banyak orang diurapi. Dulu dengan Mama Helena dorang kasih tahu sama saya waktu saya dengan almarhum Pastor Neles di STFT, dong bilang kampungnya gua bagus di sana itu kami pakai alang-alang, dulu pakai alang-alang. Almarhum Neles Tebai taruh uang pertama 500.000, dia taruh untuk ini. Baru saya bilang Mama Helena gerakan orang kita bikin di sana. Ini. Kita sudah bikin gua ini,
Lalu satu keluarga di bawah, dorang tidak pernah ke sini. Tapi Bunda Maria itu turun kasih tahu dorang di bawah, umat Waena juga. Saya ada punya tempat. Mama Maria bilang, saya ada punya tempat. Tapi tempat untuk saya punya anak belum ada. Nanti kamu naik di situ, kamu lihat di tempat di sebelah saya itu, di situ ada pelataran. Kamu tolong bikin di situ keramiknya, kasih keramik merah. Lalu di atas itu kamu bikin warna putih. Mama ini keluarga ini orang belum pernah naik ke sini. Saya bilang, ayo kita naik ke atas. Kita datang sampai di sini, dia duduk di situ, dia menangis. Ini tempat yang Mama Maria kasih tahu saya. Lalu sumbang dari mereka, keluarga Victor. Mereka sumbang. Jadi saya hanya mau garis bawahi apa yang kamu punya pembina Bapak Sil tadi ngomong. Benar, tempat ini banyak orang berdoa di sini. Banyak orang mendapat perjumpaan khusus. Mama Helena itu orang punya pengalaman, tentu mungkin di antara Anda juga pasti punya pengalaman. Jadi Mama Maria hidup. Mama Maria ada di sini. Ini semua terjadi karena Mama Maria menggerakkan orang. Ini Mama ini yang gerakan orang. Itu. Jadi kasih tahu di kiri kanan, kau jangan dengar orang lain, dengar Tuhan bilang. Tadi waspada di apa? Waspada di apa tadi saya bilang? Waspada di dengar kata itu. Jadi kata orang tidak semua baik. Itu. Jadi pilih teman yang menopang engkau untuk maju. Oke. Yang berikut. Oh, kalau kamu mau tanya, tanya saja ya. Itu. Tanya aja di tengah jalan, tidak apa-apa. Pastor, ini bagus ini, saya mau tanya. Tidak apa-apa, tanya saja. Acara dari dan untuk kita jadi. Saya tidak akan blank. Saya punya memori masih bagus. Sementara bagus. Jadi kau tanya, Pastor ini bagus ini, menarik ini. Pastor tolong jelaskan ini lagi. Kasih tahu. Supaya waktu ini jangan terlewati ya. Kita jarang baku dapat toh. Dan susah lagi. Oke. Yang berikut. Ada yang orang lain tahu tentang saya dan saya tidak tahu. Jadi mau jadi orang muda hebat, ingat membuka diri untuk menerima masukan. Itu. Jadi kalau misalnya kamu di OMK, misalnya yang bagus itu di asrama. Itu tempat yang paling bagus sekali, asrama. Mother Teresa bilang untuk menjadi orang hebat tidak ada tempat lain selain di asrama. Itu. Kalau di luar baru jadi hebat itu kekecualian. Tapi umumnya orang-orang hebat itu adalah orang-orang yang pernah di asrama. Itu. Jadi yang di asrama tepuk tangan sedikit. Ya, sedikit saja. Oke. Jam banyak. Nanti yang di luar asrama don tersinggung. Tidak apa-apa, kamu juga di rumah juga baik juga. Siapa suruh mau di rumah? Ke asrama tuh. Oke. Jadi di asrama bagusnya itu begini. Ada yang kadang-kadang kita tidak tahu. Misalnya kita tidur jadi karena kenikmatan tidur kita cigi sampai jam 9. Padahal ada sembahyang misalnya jam 7. Nanti teman di sebelah dia bilang, kawan bangun tempo kawan. Jadi saya dalam kerapuhan saya dikuatkan, diingatkan oleh teman yang lain. Maka untuk menjadi hebat, kau harus membuka diri, terima masukan. Bapak pastormu ini sampai hari ini saya ada bicara, itu selalu begitu saya selesai KKRK, selesai seminar, pasti saya minta pendapat. Bagaimana? Tadi bagaimana? Gitu. Selesai misa harian pun, misa hari Minggu juga. Begitu keluar ada orang antar saya bilang, tadi renungannya bagaimana? Kalau bisa kan baca bukunya, sudah ada aja tinggal halaman sekian sekian. Itu. Ini hanya tinggal penghayatan aja. Yang tertulis dibuat dalam pengucapan. Itu. Tapi khotbah itu barang langsung lewat. Itu. Jadi orang dengar. Jadi kita minta pendapat. Kasih tahu. Kalau mau jadi hebat, minta pendapat. Kasih tahu dulu. Lalu kalau ada orang bilang begini, kawan, kau mantap. Dia bilang, kawan, tadi kau kau main musik itu mantap. Kau hanya begini dengar, lihat saya. Kau hanya bilang, terima kasih saudaraku. Dan kau simpan itu. Jangan cerita selanjutnya, hanya itu saja yang kau dengar. Kawan, terima kasih, bagus sekali. Tadi kau palu itu bagus sekali. Kawan, terima kasih. Tadi kau buka kata pembukaan itu mantap sekali. Cukup di situ. Kalau dia sudah lanjut lagi, itu biasa kadang-kadang ada U di balik B. Gitu. Jadi di situ antena, ingat. Ini Bapak Pastormu yang ngomong.
Ini paling kurang sudah survei membuktikan. Itu. Jadi jangan dengar cerita selanjutnya, tapi yang kata pertama saja, wah mantap, Neruk mantap, saudari perempuan mantap, saudara laki-laki mantap sekali. Ini sudah, terima kasih banyak. Kalau kau sudah telan itu, kau simpan, itu dia begini, macam pompa ban kempis dipompa, pompa itu. Jadi terima itu sebagai terima kasih banyak. Karena ada yang saya tidak lihat, kau lihat. Ada yang saya tidak dengar, kau dengar. Ada yang saya tidak rasa, kau rasa. Jadi kau kasih tahu saya, menambah saya untuk tambah pede. Percaya diri. Sampai situ oke kah? Oke. Ya sudah, yang terakhir. Semua selesai. Apa? Kok saya yang bilang? Testo. Yang terakhir itu, ada banyak hal dalam hidup ini yang engkau, saya, dia, kita, mereka tidak tahu. Dunia misteri. Tahukah kalian bahwa besok ini dia jadi Bupati Asmat? Tidak tahu. Tahu? Tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Saya hanya menduga. Itu. Tidak ada satu orang pun yang tahu tentang hari esoknya dirinya. Amin. Amin. Yang tahu itu hanya Pace di atas. Itu. Mama yang mengandung melahirkan kita juga tidak tahu. Itulah sebabnya dunia ini hanya bisa dijangkau dengan personal relasi sama dia. Jadi kau jangan pikir kau hebat, kau pintar, kau dapat nilai. Saya kasih tahu ya, ini pasti Bapak Sil juga dia bisa ngomong. Pokoknya kalau ada dosen pasti bisa ngomong. Gitu. Kamu dapat nilai A, B, 70, 80, 90 itu hanya ada di pulpennya dosen. Itu hanya ada di pulpen dosen. Saya dari 2004 sampai hari ini dosen di STFT Fajar Timur yang melahirkan pastor-pastor sekarang. Itu. Jadi saya bilang adik-adik, jangan kau bangga dengan nilai. Itu karena kadang-kadang faktor manusia juga main. Adik ini baik, ini macam om, jadi perasaan main juga. Bagaimana Bapak Sil? Ada guru-guru di sini kah? Ada? Itu gimana? Benar kah? Itu lihat, bukan soal kau jawab benar tidak. Biar kau jawab benar juga, kalau saya mau kasih C terserah saya. Emangnya kau siapa jadi? Itu. Itu. Jadi saya punya saudara-saudara orang muda hebat, dengar. Kau harus tahu ketergantungan Yesus pokok. Itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Supaya bukan kau hanya dapat nilai, tapi memang kualitasmu, potensimu benar-benar super. Itu. Karena kita belajar untuk hidup, bukan belajar untuk nilai. Sepakat? Sepakat. Harus tahu di kiri kanan, kau dengar. Buka mata sama dia. Kau dengar. Jadi belajar untuk hidup. Jadi tepuk tangan untuk mereka yang bikin kegiatan ini. Kamu jadi hebat. Saya. Jadi ingat, berelasilah dengan Tuhan sebab Dia hidup. Ada hari esok. Dia adalah Alfa Dan Omega. Salah. Apa? Saya udah salah karena saya mau kasih tahu yang benar. Dia adalah Alfa, Immanuel, Omega. Terlalu lama orang mengajarkan Alfa, Omega. Baru hari ini kau yang jalan. Tidak. Dia ada kemarin. Dia ada hari ini sebagai Immanuel, Allah menyertai saya, dan dia akan ada esok. Itu ya dan amin. Sehingga kau tidak loncat. Alfa, Omega. Baru hari ini kau jalan sendiri. Itu macam satu orang bilang, saya berdosa, Tuhan saya sudah tidak mau berdoa lagi. Kenapa? Tuhan ada itu waktu saya senang. Waktu saya susah Tuhan tidak ada. Dia stres tenaga dalam. Satu waktu dia berdoa, dia tidur begini, dia bermimpi. Ada orang jalan di pasir panjang. Ada hitam putih, hitam putih. Di saat hitam, dia lihat begini hanya satu bekas kaki saja di pasir itu.
Di saat terang, lihat begini ada dua pasang bekas kaki. Satu di sebelah, baru jalan. Itu lihat. Waktu saya senang, Tuhan juga jalan saya. Waktu saya susah, saya punya bekas kaki saja. Baru Tuhan bilang, anak, waktu kau ada dalam situasi gelap, itu bekas kaki saya. Karena engkau lagi saya gendong. Itu. Saya lagi gendong engkau. Jadi bekas kaki itu bekas kaki saya, bukan bekas kaki engkau. Di saat ku Tak berdaya, kuasamu yang sempurna. jika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Jika ku berdoa, Percaya. saat itu Lain mulai berdoa, lain percaya, jadi langsung percaya. Tidak apa-apa, itu disapu telinga. Oke, jadi ingat kuncinya adalah berdoa karena percaya. Atau saya percaya maka saya berdoa. Sama-sama aja. Itu tergantung bahasanya. Jadi saya percaya dia, maka saya berdoa. Saya satu kali mau KKR di Bovendigul. Ada dari Bovendigul sini, Tanah Merah. Tidak ada, lain kali cari tangkap domba datang supaya berkegiatan. Karena saya mau sebut depo kampung. Kami jalan ke sana, mau pergi ke Bovendigul, lalu jembatan rusak. Jadi harus ikut jembatan darurat yang dong buat, karena orang lagi perbaiki yang ini. Jadi dong taruh kayu-kayu buah, baru harus lewat. Mobil-mobil trek-trek bawa bahan rumah sakit. Jadi dong mau ke sana sutra bisa, satu tak sangkut. Jadi kami ini pakai double garden. Tapi tidak bisa, apa artinya mobil yang seperti itu di saat jalan itu semua tertutup dengan trek. Sudah, kita duduk di situ sampai pagi jam 6. Terus saya lihat begini. Ini saya lihat saja, jangan kau ikut saya lihat. Jadi saya lihat sana begini. Rupanya mobil yang di depan itu dia punya seling. Di depan itu ada kabel kah besi. Jadi kawat itu ditarik ke sana, pergi kait di pohon. Kait di pohon sana, baru dengan bantuan ini dia menorong, tarik dia punya diri keluar. Jadi talinya itu. Sekarang begini, untuk orang yang percaya sama Tuhan, Tuhan akan kasih dia tuh sling itu. Tali yang menarik dia keluar untuk menjadi hebat. Itu. Koneknya hanya satu, percaya. Asal kau percaya. Kalau kau percaya, kau taruh tangan di sana, kau ikut depu mau. Dan kau lihat mujizat. Amin toh? Gitu. Jadi mujizat ada sampai hari ini. Dalam situasi darurat, Tuhan akan tunjukkan kuasanya. Itu. Orang-orang hebat akan diturunkan dari kehebatan, dari tahtanya. Dan dipulangkan dengan tangan kosong. Hanya orang yang dekat dengan dia. Amin. Itu. Jadi dekat sama Tuhan akan kasih seling, yaitu Roh Kudus. Kiri kanan. Kau percaya kah? percaya. Tadi saya punya adik ini, Diana. Saya bilang, Diana, di atas bagaimana? Saya dari dosa. Kemarin ada layar STPK dorong ke atas. Gitu. Jadi selesai SMS. Saya bilang, adik gimana di atas? Padahal saya tadi lewat situ, lihat memang di sini agak gelap. Tapi sementara jalan saya bilang, Mama, saya mau ke kopu tempat. Kondisikan. Itu. Sudah. Akhirnya saya agak berhenti sedikit doa. Saya bilang, nanti kita naik. Itu. Hatiku percaya walau ku tak dapat. Tidak usah melihat. Percaya dulu baru kau lihat. Kasih tahu di kiri kanan. Kau percaya, kau lihat. Kau percaya, kau lihat. Jangan lihat baru percaya. Itu keluarga dekat dari Thomas. Sebelum aku melihat, aku tidak percaya. Tapi Tuhan minta dari kita, kau percaya, kau lihat. Amin. Amin. Oke. Ada pertanyaan kah sebelum saya pindah ke gelombang berikut? Silakan. Ada pertanyaan atau kamu senang dengar saja? Oh ya, silakan. Iya. Saya mau tanya singkat Iya. saja, Pak. Bagaimana cari teman yang baik? Teman yang baik.
Bagaimana mencari teman yang baik? Siapa saudara? Engkau pertanyaan nanti sebentar bisa toh? Iya, teman yang baik pasti yang cocok dengan kau. Dan dia cocok dengan kau, kau cocok dengan dia. Tapi bagaimana caranya? Orang biasa bilang mulanya Biasa saja. lama-lama amplop rangko.